Pada tahun 1946, tanah Sumatera Timur diguncang oleh peristiwa berdarah yang kelak disebut orang sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur. Sebuah masa di mana semangat kemerdekaan yang baru saja tumbuh berubah menjadi amarah dan dendam. Rakyat yang bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kerajaan dan kekuasaan kolonial meledak dalam satu gerakan sosial yang penuh gejolak. Namun di tengah gelora itu, tak semua yang terbakar adalah kezaliman. Banyak yang ikut menjadi korban, termasuk mereka yang tak lagi berdaya, para bangsawan dan sultan-sultan Melayu yang menjadi simbol masa lalu. Salah satu kisah paling kelam dari masa itu adalah tragedi yang menimpa Kesultanan Kualuh di Tanjung Pasir, Labuhan Batu Utara. Pada malam tanggal 3 Maret 1946, Sultan Al-Hadji Mohammadiyah, seorang pemimpin bijak, alim, dan disegani rakyatnya, sedang melakukan salat malam di rumahnya. Di saat suasana hening dan damai itu, datang sekelompok orang tak dikenal. Mereka mendobrak pintu rumah sang sultan, menuduh beliau sebagai bagian dari sistem feodal yang harus dihapuskan. Tanpa banyak bicara, Sultan dan dua putranya, Tengku Mansur Syah dan Tengku Dirman Syah, diseret keluar rumah. Mereka dibawa menuju kuburan Cina yang terletak tak jauh dari istana. Di tempat gelap itu, mereka disiksa dan dianiaya hingga nyaris kehilangan nyawa. Tubuh mereka penuh luka, namun nyawa masih menggantung di antara harap dan putus asa. Pagi harinya, seorang nelayan yang kebetulan lewat menemukan mereka dalam kondisi sekarat. Dengan penuh iba, sang nelayan membawa Sultan dan kedua anaknya kembali ke istana untuk dirawat. Namun nasib berkata lain. Menjelang siang, datang sekelompok orang lain. Mereka berkata akan membawa Sultan dan putra-putranya ke rumah sakit. Tentu, keluarga dan pengikut istana tak kuasa menolak. Dengan hati penuh harap, mereka melepas Sultan pergi tanpa tahu itu adalah perpisahan terakhir. Sultan dan dua putranya dibawa ke suatu tempat sunyi. Di sanalah ajal menjemput, menurut catatan sejarawan Melayu Tengku Haris Abdullah Sinar. Saat itu azan sedang berkumandang. Sang Sultan memohon, namun permintaan itu tak dikabulkan. Peluru dan besi dingin berbicara lebih dulu. Sultan Al-Hadji Mohammadiyah dan dua putranya tewas dibunuh secara kejam, tubuh mereka rebah di tanah, berselimut darah, sementara suara azan masih menggema memanggil manusia kepada Tuhan. Kematian mereka menjadi tanda awal gelombang kekerasan besar yang melanda Sumatera Timur. Bukan hanya Kualuh, tetapi juga Langkat, Asahan, Bilah, Panai, dan Tebing Tinggi. Sultan-sultan Melayu, bangsawan, hingga rakyat biasa ikut terseret dalam pusaran amarah yang membabi buta. Di balik slogan revolusi dan anti-feodalisme, tersimpan duka yang dalam dan luka yang belum sembuh hingga kini. Kini, nama Sultan Al-Hadji Mohammadiyah dikenang bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga simbol keteguhan iman dan keberanian di hadapan maut. Beliau wafat dalam keadaan bersikir dan berpegang pada keyakinannya bahwa tak ada kekuasaan yang kekal selain milik Allah semata. Tragedi Kualuh 1946 menjadi cermin sejarah bahwa setiap revolusi yang kehilangan akal dan kasih sayang akan berubah menjadi bencana. Dan bahwa darah yang tumpah di tanah Melayu itu bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pengingat agar bangsa ini tidak lagi mengulang luka yang sama. Dari Tanjung Pasir, kisah ini berhembus bersama angin sejarah. Tentang seorang sultan yang wafat dalam doa. Dan tentang sebuah bangsa yang belajar dari air mata. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.